Jalan yang sangat melelahkan. Sampai di sini memang tahu saho satu orang. Orang lanjut perjalanan. Masih setengah kilo lagi perjalanan. Baru tiba di kebun sampong. Ini jalan memang becek saudara-saudara ya. Ini ada pohon beringin yang tumbangnya akibat angin begitu kencang. Tuh lihat teman-teman. Jalan hampir tertutup. Kalau boleh ini tinggal dipotong dengan sensor supaya mudah dilewati. Nah, ini tumbang ini. Akibat angin begitu keras. Nah, kita lanjut perjalanan. Tujuan kita ke kebun sampong untuk membantu saudara-saudara kita, yaitu peterica atau panen barito. Karena itu orang saling bantu-membantu, apalagi perjalanan becek begini, naik gunung, turun gunung, dan sangat melelahkan. Medan yang kita tempuh ini memang boleh dikata tidak begitu mudah. Medannya memang memerlukan tenaga kuda, baik pergi maupun pulang. Ini lagi ada pohon lagi satu, tumbang lagi ya, akibat angin begitu kencang. Ini sangat melelahkan. Orang Manado bilang tahosa-hosa memang ada bajalang ini. Jadi berine gampang ya nung. Tapi tidak apa-apa, untung masih pagi. Jadi bisa cari keringat sedikit. Walaupun perlahan, tapi harus tetap pasti kita sampai tempat tujuan. Kita sudah memasuki areal perkebunan yang bernama Patung. Nah, di sini sudah dinamakan kebun Patung karena konon ceritanya ada banyak patung-patung yang misterius dulu yang bermunculan di tempat ini. Menurut orang tua kita yang dulu-dulu memberikan informasi. Karenanya kebun ini dimakan kebun patung. Tapi dengan kata lain, patung itu adalah pohon bulu. Jadi patung-patung itu selalu berdiri di mana ada pohon bulu. Karena itu dinamakan kebun ini itu kebun patung. Ini ada satu pohon cengkeh masih di hutan tapi agak bagus pertumbuhan karena daunnya biru ceria. Ada naik gunung tambah isap rokok semakin menguras tenaga kita untuk menuju ke kebun sebelah ya.
Nah ini daerah-daerah kebun patung yang sudah ada tanaman-tanaman cengkih. Ya. Tapi dari bawah itu tanah-tanah yang ditanam ini dia itu selalu kepemilikan kami. Dari bapak kami turun temurun hingga terbagi cucu cece yang ada sekarang. Nah, bapak kami dulu atau orang tua kami yang dulu kurang menanam, tanamannya itu hanya satu-satu, itu membuktikan bahwa lokasi itu walaupun masih lahannya banyak kosong, tapi jangan ditanam. Karena pertanda di situ sudah ada beberapa pohon yang sudah tertanam, itu pertanda sudah milik cucu yang lain. Gimana teman-teman, terasakan perjalanan? Agak kecapean juga ya. Sekarang turun gunung kita. Tapi hati-hati karena sangat licin ya. Kalau licin turun di aspal tidak apa-apa. Tapi ini dibecek. Ya, ini rokoknya sudah habis ya. Mati, bukan habis tapi mati. Jadi alangkah baiknya kita buang saja ya. Ini kita buang ya. Ini jengke-jengke yang ada di kebun patung namanya. Ada yang bagus-bagus berimbun. Sekali mereka berbuah, Anda tak bisa menghabisinya satu hari untuk memanen pohon cengkih yang seperti ini. Ini sebelahnya ada juga ada pala. Ya. Ini semua kepemilikan dari saudara-saudara saya. Yang begitu keras mereka berjuang. Ini sampai di pohon-pohon sana itu masih milik kami, semenjak pohon sana itu milik kami. Itu pohon-pohon kanang yang bisa dibikin papan mal ya. Jadi tidak sembarang orang kalau menebang itu, harus melalui izin dari kepemilikan. Ini satu orang punya kepemilikan dari atas sana, cingke-cingke sana, terus sampai di cingke-cingke ini sekitaran 200 meter ya kepanjangan kebunnya ini. Itu miliknya seseorang. Nah, nanti tiba di sana kita ikut jalan sebelah kanan karena di sini ada cabang jalan. Ada jalan ke kiri, tembusannya itu di sungai. Yang kanan juga ini tembusannya di sungai, tapi kita memasuki areal sebelah kanan karena kita bisa melihat ada lagi tanaman-tanaman cengkih dari saudara saya yang ada di sebelah kanan sini, termasuk peremajaan yang sudah mulai belajar berbuah, yang sejumlah 638 batang. Jadi sekali panen kalau itu berbuah Hilux langsung dibayar tunai ya. Jadi kalau menanam bukan main-main. Terkadang orang banyak terlalu pandang enteng hidup seseorang hanya dinilai dari sisi luarnya. Kita tidak tahu menilai dari sisi dalamnya. Inilah namanya kebun patung. Ya, di sana ada orang suami istri juga rupanya pergi kebun. Jadi kalau orang laut berperempuan itu jago-jago. Nah, ini memasuki areal peremajaan yang 638 batang ya. Jadi dari atas sana ya, terlihat dari atas sana terus turun ke bawah sampai pinggiran sungai.
berbatasan dengan kepemilikan yang saudara satu di sebelah itu yang panjangnya sekitaran 200 meter juga kebunnya. Tuh teman-teman, kita lihat peremajaannya yang sudah memberikan pertumbuhan yang begitu rimbun, yang dikatakan seperti pohon beringin. Ini tidak main-main. Tapi yang pemilik peremajaan ini, dia sudah tahun lalu dia sudah beli 1 buah unit Avanza, dibayar tunai dari dealer di Mombi. Ya. Jadi kita lihat dulu dari atas, kembali lagi kita dari samping ya. Ini nak main-main ini dia ya. Ini peremajaan ini boleh dikata memang indah dari pertumbuhannya. Ini sebelah ini berumput ini baru disemprot ya. Jadi menunggu 1 minggu baru dia layu kering seperti yang di atas ini ya. Nah ini kita lihat ini masih hijau dia punya rumput, tapi ini karena baru 2 hari kemarin dia semprot menggunakan racun gramason atau Roundup. Nah terus kita ke sana ya. Terus jadi ini agak jauh ini dia. Kalau untuk mengambil gambar memang agak bagus itu dari perbukitan ya, atau dari atas gunung supaya terekam semua tanaman. Dan nanti kita akan lihat tanamannya ini akan muncul di kalender 2023 karena semuanya ini akan dicetak di dalam kalender 2023, yaitu akomoditi pohon cengkih Merdeka Sapo, Desa Daran, Kabupaten Talaut. Ini kita lihat ini pertumbuhannya memang rimbunnya bagus ya. Ini bukan settingan atau cerita karang-karang iseng belakang, tidak. Ini memang nyata ini ya. Ini real saudara ya, real ya. Terkadang orang kalau tanam 100 batang itu sudah merasa bangga. Dia ini menanam 300 batang lebih, ini 600 batang lebih, itu bukan berbicara bangga, tapi berjuang untuk demi hidup, karena hidup ini selalu memerlukan perjuangan, bukan memerlukan kesantaian ya. Itu ada 1 pohon kelapa hibrida Filipina ya. Biasanya di sini kita sudah jarang memakai tanaman kelapa biasa. Mereka sudah ganti dengan hibrida Filipina, karena hibrida Filipina itu kita lihat bisa berbuah dari atas bawah tanah ya. Nah, ini pemiliknya sudah ada di kebun ya, sudah ada di rumah kebong. Itu kita bisa lihat ini dari samping atas, keliling terus ke bawah. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi di lain ke depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.